Putri bisa di-share screen terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, salah satu dari kelompok kami, Dedes, nggak bisa join Zoom-nya. Ada kesalahan, Mbak. Sebentar. Silakan Rafli dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Profesor Bambang Supriyono MS dan juga rekan-rekan kelas B sekalian. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi yang dimana kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul The Environment and Setting for Public Administration. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Bianca Eliana Putan, kedua Cindy Marta Khairatullah, kemudian Cikal Azahra Putri Hidayat, Dedes Ria Guritno, dan Elizabeth Nauli Sinaga. Berikutnya langsung ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 2. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya Elizabeth akan menjelaskan tentang the definition of public administration. So, what is public administration? Administration defined as the accomplishment of purpose through the organized effort of others. Yang artinya, administrasi didefinisikan sebagai pencapaian tujuan melalui upaya terorganisir dari orang lain. Nah, administrasi di sektor publik ini dapat dibedakan dengan penekanan yang lebih besar pada orang-orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan mereka. Nah, penentuan kebutuhan oleh masyarakat yang menjadikan salah satu menyampaikannya pelan-pelan. Oh ya, baik Bapak. Baik, saya ulang ya Pak. Administration defined as the accomplishment of purpose through the organized effort of others. Yang artinya, administrasi didefinisikan sebagai pencapaian tujuan melalui upaya terorganisir dari orang lain. Administrasi di sektor publik ini dapat dibedakan dengan penekanan yang lebih besar pada orang-orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan mereka. Nah, penentuan kebutuhan oleh masyarakat yang menjadikan salah satu perbedaan mendasar antara lembaga pemerintah dan swasta. Lalu, jika didefinisikan secara sempit, administrasi publik mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan mandat legislatif. Nah, ini adalah pengelolaan bahan atau sumber daya yang terkoordinasi dan kooperatif untuk mencapai maksud dan tujuan program yang dirumuskan secara politis. Next. Selanjutnya ada the setting of public administration in the United States atau pengaturan administrasi publik di Amerika Serikat. So the first one is politics and pluralism. Jadi politik dan pluralisme administrasi publik ditandai dengan politik kelompok kepentingan tertinggi. Nah, dalam administrasi publik di Amerika Serikat, organisasi dibentuk untuk melaksanakan program atau kegiatan menjadi penerima loyalitas dalam artian orang tidak memberikan dukungan kepada pemerintah secara abstrak, melainkan dalam praktiknya loyalitas tersebut diberikan kepada organisasi dan struktur tertentu yang dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan yang sah. Next. The second is the roots of administration in the United States atau akar administrasi di Amerika Serikat. The multiplicity of interest in community life in the United States is rooted in the values of free enterprise and individualism. Jadi, beragamnya kepentingan dalam kehidupan masyarakat di Amerika Serikat itu berakar pada nilai-nilai kebebasan berusaha dan individualisme. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas politik dengan memberikan pengertian yang pertama bahwa pejabat yang terpilih akan memiliki peran yang menentukan mengenai semua kegiatan administratif. Dan yang kedua, bahwa para administrator hanya akan menjalankan program-program yang diperintah
oleh legislatif dan disetujui oleh kepala eksekutif. Jadi para administrator ini hanya akan mengerjakan tugas-tugasnya atau program kerjanya sesuai dengan arahan atau perintah dari pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi. So, there's a checks and balances. Nah, checks and balances ini berarti bahwa setiap cabang dapat membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh cabang lain sehingga kekuasaan di satu cabang seimbang dengan kekuasaan administrasi publik di cabang yang lainnya. Thus, bargaining and compromise are at the root of administration as practiced in the United States. Nah, dengan demikian, tawar-menawar dan kompromi adalah akar administrasi seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Next. The last is pluralist politics in administration. Jadi terdapat 9 hal pembatasan terhadap pemerintah sebagaimana yang sudah diadopsi oleh para perumus konstitusi dan diikuti dalam berbagai tingkatan oleh 50 negara bagian. Nah, jadi 9 hal pembatasan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, badan legislatif bikameral yang terdiri dari 2 majelis. Yang kedua, pemilihan kepala eksekutif dan legislatif secara terpisah. Yang ketiga, kehakiman independen yang memegang kekuasaan peninjauan atas cabang administratif dan legislatif. Yang keempat, pemerintah nasional hanya menjalankan kekuasaan yang secara tegas didelegasikan kepadanya. Yang kelima, ada kekuasaan veto eksekutif dan hak legislatif untuk mengesampingkannya dengan mayoritas 2/3 di kedua majelis. Yang keenam, ada hak legislatif untuk meninjau semua penunjukan eksekutif utama. Yang ketujuh, ada hak prerogatif legislatif untuk meninjau tindakan semua cabang. Yang kedelapan, ada pajak dan anggaran ditentukan oleh legislatif, tetapi pengeluaran dilakukan oleh eksekutif. Dan yang kesembilan, yang terakhir, itu ada kontrol eksekutif atas badan-badan administratif, tetapi hak legislatif untuk meninjau dan melakukan pengawasan berkelanjutan atas semua kegiatan. Nah, memang pada awalnya pembatasan kekuasaan ini berjalan dengan baik ya, namun seiring berjalannya waktu, di masa-masa sekarang ini terbukti tidak memadai meskipun nilai individualisme dan nilai-nilai usaha bebas tetap ada. Nah, dengan meningkatnya ekspektasi publik, perang global, berkurangnya sumber daya, dan pengangguran, itu telah menghasilkan pemerintah yang kuat dan kompleks, di mana cabang eksekutif itu muncul sebagai yang dominan. Next. Selanjutnya itu ada contoh kasus. Jadi contoh kasusnya yaitu pada permasalahan polusi hingga awal 1970-an, di mana pemerintah federal mulai memberikan kepemimpinan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Nah, saat ini sebagian besar kekhawatiran yang muncul secara nasional itu contohnya ada aborsi, lingkungan, dan inflasi. Dan hal inilah yang menjadi masalah eksekutif. Dan hal yang sama terjadi juga di tingkat negara bagian dan lokal, yaitu kurangnya dana untuk membiayai pendidikan menjadi masalah bagi gubernur, atau kurangnya rekreasi di kota menjadi perhatian wali kota pada saat itu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bianca. Kepada Bianca, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya adalah top and lower level management perspective. We are all products of our environment and our experience, yaitu adalah bagaimana public administrator menjalankan tanggung jawab serta pengaruh mereka yang diberikan kepada posisi mereka untuk menentukan apa yang dilakukan dalam birokrasi. Yang pertama ada top level administrator. Top level administrator are eksekutif, yaitu seperti penjabat yang terpilih, mereka cenderung melayani masyarakat dari pemilu ke pemilu selama masa jabatannya. Menurut Leonard White, top administrator dibedakan oleh preoccupation with policy choice, yaitu perhatian mereka terhadap pemilihan kebijakan. Yang kedua, fungsi representasional mereka, penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan mengirimkan fakta dan pengetahuan, dan melaporkan realitas yang dilihat oleh seseorang. Yang ketiga, tanggung jawab utama mereka untuk melaksanakan program. Mereka adalah agensi head atau kepala agensi, program director, dan city manager. Next. Kebanyakan orang menyamakan tindakan department heads atau chief eksekutif dengan administrasi sehari-hari. Berikut adalah the function expected of top level administrator atau fungsi yang diharapkan dari top level administrator. Yang pertama, maintain relation with several public that affect and are affected by government, yaitu menjaga hubungan dengan beberapa lembaga publik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemerintah.
Contohnya adalah menjaga hubungan dengan Angkatan Darat, karena Angkatan Darat adalah salah satu lembaga yang sangat berpengaruh. Yang kedua, influence the determination of major policies, yaitu mempengaruhi penentuan sebagian besar dari kebijakan utama. Yang ketiga, maintain good relation with strategic legislator, yaitu menjaga hubungan baik dengan strategic legislator. Menjaga hubungan baik dengan strategic legislator biasanya adalah mereka yang menjadi anggota komisi seperti berurusan dengan alokasi. Yang keempat, maintain relation with interest groups such as business. Menjaga hubungan dengan kelompok kepentingan seperti kelompok bisnis. Biasanya di tingkat nasional bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kelima, lobby within the government structure to mobilize public support for particular issues, atau lobby dalam struktur pemerintah untuk memobilisasi dukungan publik untuk isu-isu tertentu. Yang keenam, maintain control over the budget of the agency or section, yaitu mempertahankan kontrol atas anggaran badan atau bagian. Yang ketujuh, control the power to organize, the determine function, duties and responsibilities, and to make decision, yaitu mengendalikan kekuasaan untuk mengatur, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengambil keputusan. Yang ke-8, set board guidelines for allocating agency resource, yaitu tetapkan pedoman luas untuk mengalokasi sumber daya agensi. Alokasi sumber daya biasanya mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang bersedia untuk penggunaan tertentu. Yang ke-9, manage conflict, accepting them as a normal, channeling them to constructive uses, mengelola konflik, menerima sebagai hal yang normal, dan menyalurkan untuk penggunaan konstruktif. Yang ke-10, manage change, yaitu dapat mengelola perubahan. Hal ini mendorong faktor internal untuk keberlangsungan organisasi dan faktor eksternal untuk mengubah aturan organisasi. Next. Ya, sebelum dilanjutkan, Yansa kembali ke slide yang sebelumnya. Jadi bagus, mulai dari Elizabeth, Yansa mempresentasikan sangat baik dengan Environmental of Public Administration and USA. Nah, materi ini tujuannya adalah untuk membandingkan bagaimana nanti perbedaan pelaksanaannya di negara berkembang. Nah, yang dimaksud dalam slide ini administrasi sehari-hari berikut adalah the function expected of top level administrator. Berarti dalam birokrasi itu dikenal adanya 3 level. Nah, yang top level itu di Amerika disebut level managers. Maaf, top level itu disebut eksekutif. Jadi puncaknya adalah eksekutif, kemudian eksekutif membawai managers. Nah, tadi Elizabeth menyampaikan, misalnya ada city manager, ada chief executive officer, itu adalah bagaimana pemerintahan itu dipimpin oleh eksekutif, tetapi dalam penyelenggaraannya itu dipimpin oleh managers. Kalau di padanannya di Indonesia dipimpin oleh sekda, sekretaris daerah. Kalau di Amerika disebut chief executive officers. Nah, apa tugasnya top level? Misalnya di negara bagian, tugasnya top level, benar yang disampaikan Bianca ini ada 9. Nah, ini tugasnya top level atau yang disebut dengan istilah eksekutif. Nah, ini diantaranya misalnya mengelola perubahan, manage change. Jadi mengelola perubahan itu adalah sangat tergantung pada top levelnya. Top level yang dimaksud adalah kalau di Indonesia bisa pimpinan daerah. Tetapi kalau di sana, di Amerika, karena mengikuti sistem politik federal state, yang dimaksud top level ini adalah pada negara-negara bagian atau state. Itu tolong diperhatikan bahwa tujuan dari materi ini adalah untuk menambah wawasan bagaimana
the environment and setting for public administration, khususnya komparasi dengan Amerika. Nah, itu saya kira intinya. Kalau minggu lalu adalah menyangkut etik, sekarang menyangkut environmental atau lingkungan pemerintahannya. Oke, silahkan dilanjutkan, Bianca. Baik, Pak. Terima kasih. Yang kedua ada middle and lower level managers. Middle and lower level managers are concerned with the implementation of day-to-day activities atau prihatin dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, middle manager ini melakukan penafsiran kebijakan, memotivasi, mengkoordinasi dan membangun ikatan yang loyal. Leonard Dwight telah menyebutkan fungsi-fungsi utama middle manager, yaitu program planning atau merencanakan program. Sorry Putri, ini kayaknya sebelumnya ada slide. Nah, yang ini maksudnya. Maaf ya Pak. Ya, makanya sebelumnya kan mesti di level manager. Ya. Oke, saya ulang ya Pak. Yang kedua ada middle and lower level managers. Middle and lower level manager are concerned with the implementation of day-to-day activities, yaitu prihatin dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Middle level management melakukan peran yang efektif dalam membantu mencapai akuntabilitas seseorang dengan mengarahkan untuk meningkatkan tujuan individu. Middle level manager ini berhasil melakukan 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, interpret and restrain their work unit involving an array of issue related to research allocation, policy development, distribution of data on communicating policing, yaitu menafsirkan dan mewakili unit kerja mereka yang melibatkan berbagai isu yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan, pembagian tugas, dan pemolisian masyarakat. Yang kedua, lend or reserve assistant on inter and intra-agency function, yaitu meminjamkan atau menerima bantuan pada fungsi antar dan intra lembaga. Contohnya yaitu upaya anti narkoba yang disosialisasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, sukses mengembangkan hubungan organisasi di luar pekerjaan untuk memfasilitasi kerjasama untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh agensi secara efektif. Yang keempat, menggabungkan berbagai pengaruh kuat yang mempengaruhi agensi termasuk tuntutan dari para pemimpin internal dan eksternal sambil menafsirkan apa arti pelayanan yang baik. The next. Yang ketiga ada the middle manager. Task administrator are found between the top and lower level of the organization, yaitu ditemukan di antara tingkat atas dan bawah organisasi. Mereka adalah bureau chief atau kepala biro, dan division head, kepala divisi, dan lieutenant in charge, yaitu letnan yang bertanggung jawab. Middle manager melakukan penafsiran kebijakan, memotivasi, mengkoordinasi, dan membangun ikatan yang loyal. Hal ini menyebabkan middle manager harus mengetahui undang-undang, peraturan, dan prosedur lembaga mereka, serta mampu menangani sumber daya manusia dan material. Leonard Dwight telah menyebutkan fungsi-fungsi utama middle manager. Yang pertama, program planning atau merencanakan suatu program. Yang kedua, direction of operation, mengarahkan suatu operasi. Establishment of standard, menetapkan standar. Enforcement of regulation, menegakkan peraturan. Provision of personnel, supplies, equipment, and good working condition, menyediakan personal, perlengkapan, peralatan, dan kondisi kerja yang baik. Dan yang terakhir, supervision of day-to-day operation, yaitu melakukan pengawasan operasi sehari-hari. Middle manager ini menempati pekerjaan yang penting dikarenakan mereka melakukan kegiatan operasional, strategi sumber daya alokasi, standar koordinasi, dan administrasi program. Contohnya, jika sudah ada persetujuan untuk mengaspal ulang jalan sejauh 100 mil, maka middle manager lah yang menentukan jalan mana yang akan diperbaiki dan menentukan kapan jalan tersebut akan diperbaiki. Boleh di next. Yang terakhir ada lower level or supervisory manager. Task administrator aid middle management, yaitu membantu middle management. Kadang dikenal dengan supervisory lini pertama seperti mandor di private sector. Mereka mencakup semua administrator di bawah bureau chief level, seperti bagian unit, tugas, dan pemimpin proyek. Lower level manager adalah orang-orang yang paling tahu melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh middle management.
Supervisor tidak harus seorang ahli, tetapi mereka harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk melakukan tugas yang mereka awasi. John M. P. Fisher indicated several attributes that we should expect in the first line supervisor, yaitu menunjukkan beberapa atribut yang harus kita harapkan pada supervisor lini pertama. Yang pertama, liking for people, menyukai seseorang, emotional stability, emosi yang stabil, integrity, integritas, courage and fortitude, keberanian dan ketabahan, enthusiasm for the work, semangat dalam bekerja, high ethical standard, mempunyai standar etika yang tinggi, dan yang terakhir curiosity and intellectual ability, memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan intelektual. Ya, Selanjutnya. Perhatikan di sini persyaratan untuk lower manager, atau kalau di Indonesia persyaratan untuk operators, tingkatan organisasi terendah, ini memiliki persyaratan yang luar biasa. Misalnya harus high ethical standard. Standar etikanya harus tinggi. Ini yang luar biasa di Amerika. Mengapa di sana tingkat operator itu semua profesional dan terampil. Misalnya enthusiasm for the work, memiliki semangat yang luar biasa. Kemudian correct and fortitude, memiliki correct and fortitude yang luar biasa. Emosinya stabil, integritas tinggi, menyukai sesama lower level. Jadi ini persyaratan-persyaratan standar yang ditetapkan begitu tingginya. Mengapa? Karena memang peran administrator mulai dari top yang dijelaskan oleh Elizabeth, kemudian diikuti middle sampai lower, persyaratannya sangat ketat. Nah, ini mestinya kalau ASN di Indonesia memiliki 7 persyaratan ini sangat luar biasa. Oke, silakan diteruskan. Interdependence of power and accountability in public affairs. Top-level elected and appointment executive are most visible as they exercise power. Lower levels are held to some accountability by the clients they directly serve. Eksekutif tingkat atas yang dipilih dan ditunjuk paling terlihat saat mereka menjalankan kekuasaan, dan mereka yang berada di tingkat rendah, pegawai negeri tingkat atas, dimintai pertanggungjawaban oleh klien yang mereka layani secara langsung. Di pertengahan inilah akuntabilitas menjadi masalah utama karena di sini kekuatan besar dijalankan dengan visibilitas. Sejumlah langkah telah diambil untuk meningkatkan MML accountability. Sebagian besar reformasi yang telah dilembagakan sejak tahun 70-an tentang pemilihan dan promosi personel dalam sistem merit benar-benar ditujukan untuk manajer pelaksana. Ketika kita berbicara tentang gerakan administrasi publik menuju profesionalisasi dari tahun 60-an hingga 90-an, mengacu pada penetapan standar akuntabilitas yang berlaku terutama untuk tingkat menengah. Penekanan berkelanjutan pada reformasi program pascasarjana dalam administrasi publik membahas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer. Namun, banyak kekhawatiran tentang kelangsungan nilai-nilai pemerintah yang terbatas. Theodore Lowy memandang profesionalisme sebagai mixed blessing atau berkah yang campur aduk. Ini telah membawa otoritas, pengaruh, dan kekuasaan, tetapi belum diimbangi dengan akuntabilitas. Profesionalisme telah diterjemahkan menjadi cara bagi manajer tingkat menengah untuk bersembunyi di balik jubah kesatuan birokrasi. Di kota-kota dan pemerintah daerah lainnya, pemerintah non-partisan dan gerakan manajer dimajukan sebagai pendekatan profesionalisasi yang akan mengarah pada matinya mesin politik. Sementara reformasi ini umumnya memiliki efek positif. Mereka juga memiliki konsekuensi negatif dari memecah dan memubarkan kepemimpinan politik, meninggalkan birokrasi sebagai satu-satunya kekuatan terorganisir yang kuat di masyarakat. Profesionalisme berarti menjunjung tinggi efisiensi dan rendahnya toleransi terhadap korupsi, tetapi juga telah menciptakan mesin administrasi baru. Menurut Lowy, mesin baru ini menjalankan kekuasaan dengan arogan dan tanpa akuntabilitas. Administrative norms as administrative power.
Di pemerintahan, terutama unit yang lebih besar, pengetahuan dan masalah masyarakat telah memaksa legislatif untuk melepaskan fungsi pembuatan kebijakannya kepada eksekutif. Hal ini meningkatkan kewenangan diskresi administrator. Manajer penengah memperoleh paling banyak kewenangan sebagai penyedia informasi penting dan penasihat utama manajemen tingkat atas. Administrator MLM tidak hanya mempengaruhi apa yang akan menjadi kebijakan akhir, melalui monopoli proses implementasi, mereka juga membentuk kebijakan yang memunculkan program. Dalam studi terpisah Jerome B., McKinney dan John Gardner menemukan kebebasan yang cukup besar dalam kebijakan yang digunakan oleh pejabat tingkat bawah. Gardner membandingkan dua kota dengan ukuran yang sama, yaitu Dallas dan Boston, dan menemukan bahwa untuk setiap tiket lalu lintas yang ditulis di Boston, ada 4 yang ditulis di Dallas. McKinney melihat karyawan di Departemen Pendapatan Negara Bagian menemukan bahwa kebijakan utama tentang pengembalian audit tentang hanyalah kodifikasi dari praktik informal supervisor lini pertama. Petugas polisi Pittsburgh marah dengan kebijakan kota untuk menggunakan penghubung di pengadilan lalu lintas alih-alih meminta petugas yang muncul. Kebijakan ini membuat petugas tidak mendapat jaminan lembur. Sebagai pembalasan, petugas diduga menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menulis surat tilang hampir 60% lebih sedikit. The operation of many administrative goes a long way towards increasing the power of MLM officials. Yang pertama, ada seni manajemen yang baik membutuhkan kemampuan untuk mendelegasikan wewenang ke tingkat rendah dalam organisasi, di mana kompetensi dan informasi cukup untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, setelah pedoman dan kebijakan ditetapkan, manajemen tingkat yang lebih tinggi jarang mengintervensi kegiatan bawahan. Konsep ini dikenal sebagai praktik limited intervention. Yang ketiga, administrator tingkat menengah dan bawah biasanya memberitahu supervisor. Bawahan beroperasi berdasarkan prinsip hanya kabar baik yang layak diberitahu kepada bos. Dan yang terakhir, manajer tingkat menengah dan bawah beroperasi berdasarkan prinsip membagi dan memerintah. Baik, selanjutnya yaitu power atau kekuasaan. Power is the ability to introduce orders to perform tasks or carry out directives that they would not ordinarily do. Kekuasaan adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan tugas atau melaksanakan perintah yang biasanya tidak mereka lakukan. Mosley mencatat bahwa every social act is an exercise of power. Setiap tindakan sosial adalah pelaksanaan kekuasaan. Every social relationship is a power equation. Setiap hubungan sosial adalah persamaan kekuasaan. And every social group or system is an organization of power. Dan setiap kelompok atau sistem sosial adalah organisasi kekuasaan. Nah, dalam hal ini, maka kekuasaan adalah kemampuan untuk membawa perubahan baik sebagian atau seluruhnya dalam menghadapi perlawanan dan juga oposisi. Nah, dilihat dari perspektif yang lebih operasional, power is the potential for exercising influence and the basis for acquiring the legitimacy for authority. Kekuasaan adalah potensi untuk menjalankan pengaruh dan juga dasar untuk memperoleh legitimasi otoritas. Nah, contoh kasusnya yaitu dapat dilihat pada keluarga Mellon Pittsburgh. Dengan semua kekayaan mereka dapat mengendalikan bank-bank dan juga perwalian. Dengan koneksi, mereka dapat mendapatkan akses ke pejabat publik dan juga sektor swasta yang terkait, dan juga hal ini didukung oleh kemampuan persuasif mereka. Dengan ketiga hal tersebut, maka mereka memiliki semua atribut kekuasaan. Namun, Mellon tidak akan memiliki pengaruh kecuali mereka menggunakan sumber daya yang menjadi basis dari kekuasaan mereka. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari penerapan kekuasaan, yaitu pengaruh, di mana dapat dikatakan bahwa kita dapat memiliki kekuasaan tanpa pengaruh, namun kita tidak dapat memiliki pengaruh tanpa kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mendapat pengaruh dan juga dampak yang maksimal, maka administrator harus memiliki kekuasaan dan juga kemampuan untuk mengimplementasikannya. Next. Yang selanjutnya yaitu type of power atau jenis kekuasaan. Menurut Leonardo the Wise, administrator menjalankan dua tipe kekuasaan,
yaitu coercive or the ability to compel compliance atau kemampuan untuk memaksa kepatuhan, and non-coercive or the securing of compliance through persuasion atau jaminan kepatuhan melalui persuasi. Nah, dalam hal ini kekuasaan non-coercive tersebut merupakan kekuasaan yang murah, lebih efisien, dan juga lebih menyenangkan yang biasanya digunakan ketika ada beberapa tingkat kesepakatan dan persetujuan sukarela. Nah, di samping itu, jika kekuasaan koersif merupakan kekuasaan yang menjadi opsi terakhir, karena dalam hal ini, administrator yang bertanggung jawab dan juga responsif tahu bahwa kepatuhan tersebut dapat didapat dengan cara yang sukarela. Misalnya yaitu administrator mengirimkan formulir kepada pembayar pajak atau menyediakan formulir tersebut ke tempat yang nyaman, kemudian memberikan instruksi yang sederhana, menempatkan asisten pajak ke tempat yang strategis, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, sebagian besar kepatuhan administratif tersebut dicapai melalui penerapan dari kekuasaan non-koersif tersebut. Misalnya yaitu warga cukup diberitahu ketika mereka melanggar mengenai peraturan perumahan ataupun harus bersekolah dan lain sebagainya. White menawarkan 9 cara di mana kekuasaan non-koersif dapat diterapkan. Yang pertama yaitu the declaration of a public policy atau deklarasi suatu kebijakan publik. Nah, pemerintah mengumumkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kebijakan nasional untuk menyia-nyiakan sumber daya. Namun di lain pihak, kebanyakan orang Amerika melakukan upaya yang tulus untuk mematuhinya. Yang kedua yaitu declaration of a legal obligation with a sanction for non-compliance atau pernyataan kewajiban hukum tanpa sanksi atas ketidakpatuhan. Nah, contoh penerapannya yaitu dapat dilihat bahwa suatu negara itu mengumumkan bahwa diskriminasi dari pekerjaan merupakan tindakan yang ilegal, namun mereka tidak menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Mungkin di latar belakang mereka memiliki keinginan untuk menghukum pelanggar, misalnya yaitu dengan memutuskan atau menolak kontrak publik mereka. Namun dalam penerapannya, perusahaan yang melanggar tersebut mungkin mengetahui bahwa ancaman tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu the establishment of voluntary standard atau penetapan standar sukarela. Nah, dalam hal ini, sebagian besar pengaturan kegiatan komersial itu dilakukan melalui pemerintah dengan mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dan mendorong mereka untuk mengatur diri mereka sendiri. Dan kemudian ada example setting by the government atau contoh penetapan oleh pemerintah. Dalam hal ini, contohnya yaitu pembentukan pembangkit listrik dalam proyek-proyek otoritas lembaga Tennessee yang menunjukkan bagaimana listrik itu dapat dibawa ke daerah-daerah yang dirasa kurang menguntungkan secara komersial. Nah, dalam hal ini, pemerintah juga menunjukkan bagaimana pembangkit listrik bisa dikaitkan dengan pengembangan industri baru seperti industri perikanan ataupun juga rekreasi. Yang selanjutnya yaitu educational campaigns atau kampanye pendidikan. Hal ini bisa dilakukan melalui televisi, surat kabar, radio, di mana pemerintah terus-menerus menginformasikan kepada publik tentang apa yang harus dilakukan. Contoh penerapannya yaitu mengenai layanan penyuluhan Departemen Pertanian Amerika Serikat yang terus-menerus menginformasikan kepada petani tentang cara-cara untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, kemudian ada demonstration atau demonstrasi. Nah, ini adalah upaya pendidikan yang lebih langsung, di mana pemerintah melakukan proyek percontohan untuk menunjukkan bagaimana kinerja dari sektor swasta itu diharapkan. Yang selanjutnya yaitu mediation and conciliation atau mediasi dan konsiliasi. Nah, metode-metode ini adalah metode yang sering umum untuk digunakan. Misalnya yaitu untuk mengatasi perselisihan perburuhan, di mana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai mediator yang berusaha membantu manajemen dan buruh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, di lain contoh yaitu metode ini digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara tuan tanah dengan penyewa. Yang selanjutnya yaitu silakan sampai nomor 9 dulu. Ya. Yang selanjutnya yaitu the purchase of consent atau pembelian persetujuan. Nah,
Dalam hal ini, melalui bank tanah, pemerintah mengontrol jumlah komoditas yang dimasukkan ke pasar dengan membayar petani agar ladang mereka itu berak atau kosong. Nah, di masa sekarang ini, kontrak kerja ini banyak dikerjakan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu compliance through publicity atau kepatuhan melalui publisitas. Dalam hal ini dapat dicapai dengan menguji mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya, menghormati lembaga yang telah meningkatkan produktivitas mereka atau dengan melaporkan kegagalan dalam kinerja. Nah, contoh dari implementasinya yaitu ada di beberapa negara bagian yang menerbitkan nama-nama perusahaan yang membayar gaji atau membayar upah di bawah minimum. Di lain contoh yaitu terdapat pada banyak kota di mana di jendelanya dipasang mengenai peringkat kesehatan dan juga kebersihan yang diberikan oleh inspektur kesehatan masyarakat. Ya, ada dua tipe dari kekuasaan, yaitu pertama adalah kursif. Kursif itu artinya level-level dari birokrasi tadi memaksa, mulai top level, manager, sampai lower level, itu kursif, memaksa. Tetapi ada pilihan lain, yaitu non-kursif. Non-kursif itu tidak memaksa, atau yang disebut dengan istilah lainnya adalah charity program. Jadi lebih ke arah program penyadaran. Nah, jadi di Amerika, meskipun negaranya liberal, tetapi pendekatan yang digunakan lebih ke pendekatan care charity, tidak memaksa tetapi penyadaran. Non-kursif. Nah, prinsip charity program atau program non-kursif ini, program yang tidak memaksa ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Cindy, meliputi 9. Nah, andai kata di sini public servant bisa menerapkan 9 prinsip ini, tentu luar biasa. Sampai terakhir, bagaimana untuk memberikan, katakanlah setiap programnya ada demonstration, ada educational campaign, ada pendidikan untuk masyarakat, luar biasa. Jadi di sana pemanfaatan power itu tidak kursif, tetapi pemanfaatan power cenderung non-kursif. Jadi itu tolong diperhatikan betul bagaimana penggunaan power di dalam public administration. Lebih ideal kalau menggunakan non-coercive principles daripada coercive principles. Ya. Sehingga di sana tidak ada seperti pedagang kaki lima digebukin kayak di sini. Kemudian pada menangkap orang-orang yang pengguna narkoba dan lain-lain tanpa adanya demonstration maupun educational campaign. Ini yang jadi menghormati hak-hak warga itu luar biasa. Ini diantaranya yang diungkap oleh Leonard Dewey sebagai salah satu pakar public administration. Silakan diteruskan, Cindy. Baik, Bapak. Next slide. Yang terakhir yaitu restraints of power atau pembatasan kekuasaan. Dalam hal ini, jika dorongan untuk kekuasaan administratif dibawa ke batas akhirnya, tidak akan ada common good, yaitu kebaikan bersama, ataupun general welfare atau kesejahteraan umum. Karena tujuan dari masing administrator itu adalah untuk dirinya sendiri, sehingga kemungkinan besar tujuan ini akan bertentangan dengan tujuan oleh semua orang. Nah, dari perspektif ini, administrator dipandang sebagai pencari kekuasaan yang rela mengorbankan kepentingan masyarakat untuk mencapainya.
Dorongan untuk kekuasaan administratif paling sering tidak dan tidak seharusnya dibawa ke batas akhirnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, pengendalian dapat diterapkan pada penyalahgunaan kekuasaan administratif jika akuntabilitas dapat dicapai. Karena sejatinya yaitu tidak ada yang secara inheren jahat mengenai kekuasaan, di mana yang membuatnya baik dan jahat itu adalah penerapan dari kekuasaan itu sendiri. Lalu ada accountability. Tindakan yang dilakukan administrator dengan preferensi community, people or groups, yang berarti administrator yang secara sadar berusaha untuk mempromosikan kesesuaian tindakan mereka dengan preferensi komunitas, orang atau kelompok yang mereka layani dikatakan sudah sensitif, responsif, dan akuntabel. Sementara definisi dari accountability itu adalah setiap situasi di mana individu yang menjalankan kekuasaan diharapkan dibatasi dan pada kenyataannya secara wajar dibatasi oleh sarana eksternal, misalnya pembalikan keputusan, pemecatan, dan peninjauan kembali, dan sampai tingkat tertentu oleh norma internal, misalnya kode etik dan pelatihan profesional. Juga administrator harus tahu melalui kriteria yang ditetapkan pada siapa dan untuk apa mereka bertanggung jawab. Pengawasan legislatif telah lama menjadi alat kontrol eksternal para administrator. Praktik memanggil administrator untuk menjelaskan tindakan mereka di depan komite legislatif adalah penemuan unik Amerika untuk mengamankan akuntabilitas, yang dimana legislatif memiliki beberapa kontrol penting diantaranya: 1. Mengubah undang-undang yang memungkinkan, 2. Tindakan atas permintaan anggaran, 3. Investigasi, 4. Konfirmasi pengangkatan, 5. Audit dan evaluasi melalui lembaga seperti kantor akuntan umum di tingkat nasional. Lalu tidak hanya kontrol eksternal saja, adanya pengendalian internal juga penting, yaitu di mana MLM harus dibekali dengan sebuah gagasan bahwa klien memiliki pengaruh signifikan pada pemberian layanan dan merasakan ancaman yang selalu ada bahwa kekuatan klien dapat diminta untuk bertindak sebagai pengekang setiap kali layanan birokrasi menjadi tidak responsif. Cara agar paling efektif yaitu akuntabilitas harus menjadi pola yang dipelajari respon terhadap kebiasaan. Ini sudah menjadi jelas ketika disadari bahwa sebagian besar tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti perilaku tidak etis, inefisiensi, dan inisiatif yang tidak memadai sulit dikendalikan hanya dengan aturan atau sarana eksternal lainnya. Lalu ada the exercise of power and accountability are inevitably interdependent. Yang berarti pelaksanaan kekuasaan dan akuntabilitas pasti itu saling bergantung. Kekuatan yang tidak terkendali menciptakan ketidaktanggapan dan layanan yang tidak efisien. Next. Juga accountability biasanya tidak dapat dicapai kecuali keinginan untuk bertanggung jawab telah diinternalisasikan atau mereka yang menginginkan akuntabilitas memiliki kekuatan untuk masa respon yang diinginkan. Next. Terima kasih kepada kelompok 2 untuk penyampaian materinya. Berikutnya saya persilakan kepada teman-teman audiens untuk mengajukan pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Monggo untuk dituliskan di kolom chat. Silakan. Jadi
the environment and setting for public administration itu memuat 3 materi besar. Pertama, pemahaman public administration, bahwa Leonard White mengatakan tadi sebagaimana dipresentasikan adalah pada lingkup federal state. Ya, karena federal state, maka semua negara-negara bagian, kurang lebih 50 negara bagian atau state, itu mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah federal. Yang kedua, membahas mengenai level of administration. Yang tadi dikatakan ada top level, ada managerial level, sampai kepada lower level. Yang ketiga, sebagaimana dijelaskan Cindy, adalah mengenai power. Yang kecenderungannya di Amerika lebih menggunakan non-coercive power atau penyadaran kepada warganya. Dan yang terakhir disampaikan oleh Dedes adalah mengenai accountability. Accountability itu adalah pertanggungjawaban mulai beberapa level tadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dibagi beberapa bahasan mengenai accountability sebagaimana disampaikan Dedes tadi. Jadi artikel ini memuat 4 hal. 1, public administration in the federal state. Yang kedua, level of administration. Yang ketiga, power. Dan yang keempat adalah accountability. Silakan bisa ditanyakan kaitannya bagaimana dibandingkan dengan kondisi di Indonesia misalnya. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaannya cukup banyak, kalimatnya panjang-panjang. Ya, mari kita hidupkan diskusi ini, teman-teman. Nah, jadi nanti yang bertanya bisa memberikan tanggapan. Mohon izin untuk membacakan pertanyaannya, Pak Bambang. Pertanyaan pertama dari audiens Aurani Sisilia Savitri. Pertanyaan untuk kelompok 2. Dijelaskan bahwa pembatasan kekuasaan pernah berjalan dengan baik meskipun sudah tidak memadai di masa sekarang ini. Bagaimana tentang pembatasan kekuasaan yang pernah terjadi itu dalam perspektif administrasi publik? Dan pertanyaan kedua dari Alia Rosa Titisari. Pertanyaan untuk kelompok 2, seperti yang disebutkan kelompok 2 tadi bahwa salah satu top level administrator adalah city manager. Tolong jelaskan apa itu city manager dan bagaimana caranya city manager dapat terpilih di suatu daerah. Pertanyaan ketiga dari Arista Eta Maharani. Seperti yang sudah disebutkan bahwa di pemerintahan, terutama unit yang lebih besar, pengetahuan dan masalah masyarakat telah memaksa legislatif untuk melepaskan fungsi pembuatan kebijakannya kepada eksekutif. Hal tersebut meningkatkan kewenangan diskresi administrator dan apa saja kewenangan diskresi administrator. Untuk pertanyaan keempat, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa kekuasaan, mohon maaf saya ulangi, pertanyaan keempat dari Anissa Sabila, pertanyaannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa kekuasaan koersif atau dengan paksaan diambil sebagai opsi terakhir. Lalu bagaimana bentuk implementasinya? Pertanyaan kelima dari audiens Audina Wahyuni. Tadi kelompok 2 menjelaskan bahwa akuntabilitas biasanya tidak dapat dicapai kecuali keinginan untuk bertanggung jawab telah diinternalisasikan atau memiliki kekuatan memaksa respons yang diinginkan.
Lantas bagaimanakah contoh dari pelaksanaan akuntabilitas itu sendiri dalam ruang lingkup administrasi publik di Indonesia? Untuk sementara 5 pertanyaan terlebih dahulu, nanti kalau sudah dijawab, lanjut lagi 5 pertanyaan berikutnya. Begitu Ya. Pak Bambang. Ya, cukup 5 pertanyaan saja, enggak apa-apa. Silakan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan audiens. Saya izin menjawab pertanyaan Aurani. Tadi Aurani bertanya bagaimana tentang pembatasan kekuasaan dalam perspektif administrasi publik yang terjadi pada saat itu. Baik, akan saya jawab seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pembatasan kekuasaan itu dirancang untuk memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas politik dengan baik, di mana konsep dalam perspektif administrasi publik yaitu adanya pembatasan kekuasaan pada 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga masing-masing cabang pemerintahan ini memiliki suara dan dapat membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh cabang lain dan menjadi seimbang antara satu dengan yang lainnya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah checks and balances. Namun memang karena adanya beberapa hal yang terjadi pada saat itu, maka terjadi perubahan yang membuat hanya ada satu bidang saja yang dominan, yaitu eksekutif. Baik, begitu kira-kira jawabannya Aurani, apa bisa diterima? Iya, bisa. Makasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Alia Rosa, yaitu city manager itu apa dan bagaimana cara memilih city manager dalam suatu daerah. City manager adalah penjabat yang diangkat sebagai kepala pemerintahan kota berupa anggota dewan kota atau pemimpin daerah pemerintahan. Lalu ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Contohnya itu, waktu itu Indonesia pernah merencanakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Dalam ibu kota baru akan terdapat city manager yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri tanpa adanya pemilu, lantaran kawasan tersebut memang dikhususkan dan dipergunakan sebagai sentra pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan gedung kementerian. Segitu aja jawaban dari saya. Mungkin Alia Rosa udah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arista, yaitu apa saja kewenangan diskresi administrator. Jadi diskresi sendiri merupakan keputusan dan tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Dan diskresi pejabat pemerintah sendiri meliputi yang pertama pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan tindakan. Yang kedua ada pengambilan keputusan dan tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Dan yang ketiga pengambilan keputusan dan tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas. Dan yang terakhir pengambilan keputusan dan tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Sekian Arista, bagaimana? Baik, Cikal, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa kekuasaan koersif atau dengan paksaan diambil sebagai opsi terakhir. Lalu bagaimana bentuk implementasinya? Nah, ya, jadi kekuasaan koersif atau dengan paksaan itu digunakan sebagai upaya terakhir karena tadi sudah dijelaskan bahwa upaya yang pertama diambil adalah kekuasaan dan koersif.
karena kekuasaan ini lebih murah, lebih efisien karena hanya menggunakan persuasi, dan juga lebih menyenangkan. Selain itu, tadi juga dijelaskan bahwa sebagian besar kepatuhan administratif itu dicapai melalui penerapan dari kekuasaan tanpa paksaan itu. Nah, namun dalam hal ini, jika salah satu dari 9 cara kekuasaan non-koersif tadi sudah diterapkan atau penerapan lain itu sudah diterapkan, namun dianggap tidak berhasil atau implementasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka barulah kekuasaan koersif ini diambil. Contoh dari penerapannya atau implementasinya yaitu dapat dilihat dari Departemen Kesejahteraan Masyarakat yang menentukan kelayakan ulang penerimaan kesejahteraan masyarakat untuk bantuan publik. Namun dalam hal ini seringkali penerima itu merasa bahwa penentuan ulang itu tidak nyaman, sehingga mereka sering tidak melakukan wawancara. Nah, dalam hal ini upaya non-koersif yang dilakukan oleh Departemen Kementerian Umum tersebut adalah yang pertama melalui pemberitahuan. Jika memang setelah dilakukan pemberitahuan tersebut, memang wawancara tidak kunjung dilakukan oleh masyarakat yang menerima tadi, maka Departemen Kesejahteraan Umum ini melakukan kekuasaan koersifnya, yaitu dengan menghentikan bantuan yang dilakukan setelah 10 hari pemberitahuan dan diberikan melalui surat resmi yang dikirim melalui pos. Seperti itu. Bagaimana, Nisa? Baik, terima kasih Cindy atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Audina, yaitu contoh dari pelaksanaan akuntabilitas itu sendiri dalam ruang lingkup administrasi publik di Indonesia. Contohnya itu penetapan perencanaan strategi, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja meliputi pembuatan visi misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program. Pada tahap inilah instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah 5 tahun yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan. Rencana anggarannya, perjanjian kinerja, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kepada kelompok 2, kelima pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Pak Bambang. Apakah ini dijawab apa diakhiri? Mohon maaf, Pak Bambang masih off mic, Pak. Ya sudah, silakan kalau masih satu nggak apa-apa dijawab. Ya, satu pertanyaan terakhir dari audiens Afifa Nurul Fadila. Pertanyaannya, saya izin bertanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai interdependensi antara kekuatan dan akuntabilitas, yang dalam prosesnya akuntabilitas menjadi masalah utama karena adanya kekuatan besar yang dijalankan dengan visibilitas rendah. Lalu, bagaimana pengambilan langkah-langkah agar dapat meningkatkan akuntabilitas MLM atau multi middle and lower management agar sesuai dengan kekuatan yang dijalankan. Silakan kepada kelompok 2.
Silakan. Karena segera diakhiri, sudah 4:30. Tadi Bianca menjelaskan mengenai level, ya mulai top level sampai middle level management, MLM, sampai lower level management. Ya, bagaimana kira-kira accountability masing-masing level ini, bisa di middle level management maupun lower level management. Ya, sebagai gambaran kalau di Indonesia, kalau middle level management, misalnya kepala dinas, bagaimana bertanggung jawab kepada kepala daerah sebagai top level. Misalnya kalau lower level, bagaimana subbagian bertanggung jawab kepada subdinas, bertanggung jawab pada kepala dinas. Kira-kira itu pertanyaan dari Atifah Nurul. Silakan dijawab, dan setelah dijawab nanti Mas Rafli segera diakhiri. Baik Pak, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Afifah mengenai bagaimana pengambilan langkah-langkah agar dapat meningkatkan akuntabilitas MLM agar sesuai dengan kekuatan yang dijalankan. Kepala dinas MLM contoh di Indonesia kan tadi kepala dinas ya. Kepala dinas itu melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada gubernur, yaitu misalnya perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber energi yang sesuai dengan rencana, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, merumuskan perencanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batu bara, dan perumusan perencanaan pembinaan di bidang geologi dan air tanah. Ada tambahan dari anggota kelompok 2 yang lain? Baik, jika tidak ada, bagaimana kepada Afifah? Apakah sudah menjawab atau ada sisi yang belum terjawab? Iya, baik. Terima kasih untuk Bianca yang sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, ke-6 pertanyaan yang diajukan oleh audiens kepada kelompok presentator sudah terjawab semua. Baik, sebelum mengakhiri diskusi ini, apakah boleh ini membacakan kesimpulan, Pak? Ya, silakan. Baik. Perkenalkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi presentasi kelompok 2 tentang the environment and setting for public administration. Nah, yang pertama terkait dengan politik and pluralism yang mengambil contoh di Amerika Serikat, bahwa administrasi publik di Amerika Serikat ini berakar dari 2 nilai, yaitu nilai kebebasan dan individualisme. Kemudian terdapat pembatasan, terdapat 9 pembatasan, di mana pembatasan tersebut dilakukan agar tercipta check and balances. Kemudian top and lower level management perspektif terdiri atas yang pertama, top level administrator, yaitu pejabat terpilih, contohnya kalau di Amerika adalah eksekutif. Kemudian ada middle and lower level management atau MLMS, yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada the middle managers, yakni kepala biro, kepala divisi, yang memiliki peran strategis karena mengawasi operasi sehari-hari. Kalau di Indonesia diilustrasikan sebagai kepala dinas. Kemudian ada lower level managers, yang berkaitan dengan supervisi lini pertama seperti mandor, di mana semua administrator di bawah bureau chief level. Nah, berdasarkan pada klasifikasi John M. Piper,
terdapat 7 persyaratan yang harus dipenuhi oleh lower level managers ini. Salah satunya adalah integritas. Kemudian ada interdependensi, kekuasaan dengan akuntabilitas, di mana kekuasaan oleh Leonard Dewey diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan koersif dan non-koersif. Kemudian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan dengan pengawasan eksternal oleh lembaga legislatif dan juga pengawasan internal, yaitu oleh unit pengawasan di dalam suatu organisasi. Kemudian terkait dengan pertanyaan teman-teman, yang pertama terkait dengan pembagian kekuasaan. Tentang pembatasan kekuasaan di Amerika Serikat dilakukan dengan agar tercipta yang namanya check and balances. Kemudian pertanyaan berikutnya itu terkait dengan mekanisme pemilihan city manager yang dipilih oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada diskresi atau pengambilan wewenang, bahwa diskresi dapat dilakukan oleh seorang administrator apabila ada suatu ketentuan yang tidak ada aturannya di dalam undang-undang, sehingga diperbolehkan dan diperkenankan bagi seorang administrator untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi keadaan. Kemudian kekuasaan koersif bentuknya seperti apa? Tadi kelompok 2 mengilustrasikannya dengan Departemen Kesejahteraan yang melakukan peninjauan ulang terhadap penerimaan bantuan sosial. Nah, apabila ada yang melakukan protes terhadap peninjauan ulang oleh Departemen Kesejahteraan ini, dapat melakukan pengajuan yang akan dilakukan sebelumnya dengan proses wawancara. Dan apabila yang bersangkutan tidak mengikuti proses wawancara, maka bantuan akan diberhentikan 10 hari setelah surat edaran penetapan dikeluarkan. Kemudian terkait dengan pertanyaan terakhir, akuntabilitas dari Audina. Contoh penerapan akuntabilitas di Indonesia tadi dijawab oleh Dedes, yaitu dengan menggunakan RPJMN yang kemudian dijelaskan dengan rencana kerja tahunan yang di sana menyertakan angka-angka dan perhitungan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat. Dan pertanyaan yang terakhir tadi dari Afifa, bagaimana contoh penerapan MLM, yaitu dengan membagi seperti yang dijawab oleh Pak Bambang tadi, ada kepala dinas, kemudian ada juga kepala bagian. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi presentasi kelompok 2 ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Saya juga mewakili rekan-rekan kelompok presentator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada Prof. Bambang yang sudah memberikan ilmunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan audiens sudah aktif dan juga memperhatikan penyampaian materi. Sekian dari saya. Kalau boleh saya tutup dengan pantun. Eri Susan, Evi Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Evi Susan, Evi Sukaisi, ya belum berhenti, masih kita lanjutkan. Terima kasih Mas Rafli Firmansyah ya, yang telah memimpin dengan baik diskusi ini, dan materi ini telah disampaikan dengan sangat baik oleh kelompok 2. Untuk itu, aplaus untuk Elizabeth dan kawan-kawan. Menarik kita cermati anak-anakku sekalian mengenai public administration di Amerika. Kalau saya pernah menjelaskan bahwa administration itu adalah menyangkut value, menyangkut nilai. Nah, nilai yang dikembangkan di Amerika, bagaimana administrasi publik berjalan? Dasar nilainya 2, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Elizabeth, adalah menyangkut freedom and individualism. Berarti menyangkut kebebasan, tetapi kebebasan itu tidak mengganggu hak-hak individu. Jadi luar biasa kalau di Indonesia ada istilah bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Undang-undangnya berbunyi begitu, tapi kenyataannya masih banyak kaum fakir miskin misalnya. Di sana nilai ini benar-benar dijunjung tinggi.
mengenai freedom and individualism. Nah, bagaimana supaya freedom and individualism itu value ini terjaga? Tadi Elizabeth menyampaikan ada check and balances. Ada saling mengontrol menuju keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara legislatif untuk formulasi, keseimbangan dengan eksekutif untuk implementasi, dan keseimbangan dengan yudikatif untuk peradilan. Nah, di sana bahkan tidak segan-segan ketika legislatif itu di federal state, di suatu negara bagian, di state, memiliki peran yang kuat, tetapi legislatif untuk sebuah kota, misalnya kota Arkansas, misalnya kota Washington sebagai ibu kota negara, atau New York sebagai central business, itu legislatif bisa mengangkat city manager. Karena perlunya penanganan kota secara profesional. Maaf, saya koreksi, di Indonesia tidak ada city manager. Karena di Indonesia seragam. Semua adalah kepala daerah. Gubernur, wali kota. Tapi kalau di Amerika sebagai federal state, itu masing-masing negara bagian punya policy sendiri-sendiri. Kadang-kadang ada mayor sebagai kepala daerah, tetapi untuk kota-kota besar, biasanya legislatif mengangkat city manager, manajer kota. Nah, itu benar-benar di-hire dari orang yang profesional. Tidak seperti di Indonesia, asalkan suaranya terbanyak, ya meskipun kemampuan birokrasinya rendah, tiba-tiba bisa saja jadi wali kota. Di sana enggak bisa. Lebih rela legislatif itu melepaskan sebagian kekuasaannya untuk mengangkat seorang city manager. Ini pengalaman di public administration yang ditulis oleh Leonard White. Jadi poin yang disampaikan oleh Elizabeth itu, satu menyangkut values, dua menyangkut bagaimana check and balances itu. Kemudian yang disampaikan Bianca tadi sudah saya jelaskan mengenai level of administration. Ya, bagaimana tanggung jawab antara lower level dengan middle level dengan top level itu luar biasa di negara federal. Meskipun ada variasi masing-masing di negara bagian. Juga di sana berusaha sebesar-besarnya dalam hal power, itu menerapkan non-coercive power. Tetapi andai kata terpaksa power coercive, tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Anissa, kalau terpaksa coercive, itu diberikan dalam konteks sanksi. Sanksi, misalnya tidak membayar pajak, non-kursif, itu diingatkan. Sampai 3 kali tidak membayar pajak, maka dihentikan fasilitas layanan publiknya. Itu power coercive adalah terakhir digunakan. Nah, tetapi karena value dari public administration di sana adalah freedom and individualism, kebebasan dan tidak mengganggu hak-hak individu, maka kursif itu digunakan sebagai alternatif terakhir. Nah, kemudian tadi yang dijelaskan oleh Cindy mengenai power itu, dan yang terakhir dijelaskan Dedes mengenai accountability. Ada juga Cikal Azhara di kelompok ini yang semua tim sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya kira
Selamat untuk kelompok 2 mempresentasikan dengan baik sesuai dengan harapan saya bahwa lead subchapter in English tidak dihapuskan, dan itu sangat membantu agar kita bisa memahami sesuai dengan kondisi aslinya dari tulisan Leonard White ini. Terima kasih anak-anakku sekalian atas kerjasamanya. Saya berharap nanti semakin ke depan, nanti minggu depan Rafli kelompok 3 presentasi juga sebaik kelompok ini, tapi jangan lupa koordinasi dengan kelompok 4 untuk siapa presentasinya, siapa presenternya, siapa moderatornya, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Nanti Arista tolong presensinya tetap di monitor ya. Semua sudah saya masukkan di Siadul. Semoga anak-anakku sekalian tidak ada yang sampai kena kategori presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.